Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam al Kasaki. Di sini saya mau menjelaskan tentang adanya pintu barokah. Jadi intinya ada pertanyaan, yaitu mengenai bagaimana kadang ilmu bisa hilang, kadang keinginan tidak pernah terkabul. Jadi intinya hal seperti itu pada dasarnya telah hilang pintu barokahnya. Artinya barokah sebagai murid Al-Qasaqiyah itu hilang barokahnya. Nah, kenapa bisa hilang barokahnya? Sebab-sebab yang pertama adalah dia sudah berijazah, sudah berbaiat, terus sudah mengamalkan bacaan-bacaannya seperti SP dan SA, tetapi dia itu juga mengamalkan amalan-amalan yang lain. Jadi seakan-akan ketika ada keterangan dari SP dan SA dari Al-Qasaqi seakan-akan tidak cukup, tidak puas gitu, tidak merasa nyaman, dan seakan-akan dia ada amalan lain, mungkin dari kakek buyutnya, mungkin dari guru sekolahnya, atau juga guru madrasah atau Pak Ustadz atau Pak Kiai. Seakan-akan dia bisa ada amalan yang lain tuh nyaman. Nah, ketika dia mengamalkan amalan yang ganda, apalagi amalan yang tidak jelas nasab dan silsilahnya dia pakai, maka pintu barokahnya itu hilang. Segala apa yang dia inginkan, apa cita-cita yang dia inginkan itu juga tidak bisa terlaksana, karena dia menganut ilmu ganda, atau dalam istilah pendidikan lah, dalam istilah pendidikan kalau kita gambarkan seperti anak sekolah, dia itu sekolahnya double. Dia sekolah di sini, dia sekolah di sana lagi. Beda dengan les atau privat. Kalau les dan privat itu ya walaupun kita sekolahnya misalnya sekolah SMA, maka les dan privatnya kita itu mengikuti aturan sekolah tersebut. Artinya pelajaran-pelajaran yang telah disusun dari sekolah tersebut. Walaupun beda sekolah pelajarannya sama, tapi juga membedakan dua guru itu nanti juga akan tidak dibenarkan. Intinya kita sekolah itu cukup dalam ruang lingkup satu sekolahan, kecuali kita bertanya kepada guru yang masih satu sekolahan gitu. Misalnya kita mau nanya sesuatu, kita bertanya kepada guru yang satu sekolahan. Itu pun kalau sekolah tersebut kita walaupun gurunya banyak, tetap yang jadi wali kelasnya itu satu. Jadi intinya kalau kita mau bergurulah kepada satu orang yang sudah benar ada nasab dan silsilahnya. Ketika kita mau pindah berguru yang lain, maka kita tinggalkan guru tersebut. Bisa dengan cara yang baik-baik. Misalnya ada murid Al-Qasaqi berguru pada saya, terus dia tidak melihat tingkah laku saya, melihat keadaan saya kurang baik dipandang dari segi matanya atau segi dalam aspek kehidupannya, maka boleh dia meninggalkan amalan-amalan saya, bahkan meninggalkan saya. Bahkan bila perlu lebih baiknya dia minta izin kalau ke saya, kalau dia itu berhenti jadi murid saya, atau setidak-tidaknya dia juga kalau nggak berani datang ke saya, dia minta izin ke temannya gitu, supaya disampaikan kalau saya udah berhenti menjadi muridnya Habib Mustafa karena merasa tidak cocok atau dengan alasan-alasan dan lain sebagainya. Kalau seandainya orang tersebut tetap punya guru ganda, maka apa yang dia inginkan itu bisa jadi tidak pernah tercapai. Terus kalau seandainya dia sudah punya amalan dari Al-Qasaqi, masih mencari guru yang lain, mari kita bandingkan guru yang lain itu nasab silsilahnya sampai kemana. Seandainya nasab silsilahnya kurang baik, ya
maka seharusnya ditinggalkan. Nasab silsilahnya itu artinya begini, guru-gurunya itu siapa? Misalnya guru yang lain tuh gurunya ini lagi, gurunya ini lagi, terus. Karena di dunia ini ada sumber dua ilmu, pada dasarnya emang dari Allah, cuma manusia itu membedakan jalan pemikirannya. Contoh, ada ilmu hitam atau juga ilmu putih. Kalau kita itu ada ilmu istilahnya dari Nabi Muhammad, ada juga ilmu yang dari iblis tuh. Itu intinya. Bisa jadi kalau kita belajar di tempat lain ada sesuatu yang kita minta langsung instan, langsung dikasih. Kenapa? Itu bisa jadi karena dengan adanya bantuan-bantuan dari jin, setan, karena dengan cara yang instan. Tapi ada juga kita misalnya belajar di Al-Qarsaki tapi tidak pernah tercapai. Ya bisa jadi itu adalah ujian karena kita belum nyampe ke tingkatan yang seperti itu. Nah, terus kita contohkan misal kita ingin punya harta. Kalau kita susah payah bekerja, insya Allah harta akan kita dapat walaupun dengan peras keringat. Tetapi kalau kita ingin banyak harta, terus kita mencuri misalnya atau merampok, memang harta kita dapat, tapi akibat di kemudian hari akan merusak dirinya sendiri juga dan keluarganya. Ya itu juga sama intinya. Kalau kita berguru kepada nasab silsilahnya yang tidak jelas, bahkan sampai istilahnya nasab silsilahnya sampai ke ilmu hitam, intinya sama seperti kita ingin mendapatkan sesuatu yang secara instan tapi nanti berakibat fatal pada dirinya. Jadi kalau ada murid-murid Al-Qarsaki selalu meminta ini itu dan keinginan ini itu belum tercapai, maka dikoreksi dulu dirinya. Apa dia punya amalan lain yang dibaca-baca, apa dia juga masih belum yakin 100% terhadap Al-Qarsaki. Jadi intinya dia harus memilih. Tetapi ketika dia sudah meninggalkan Al-Qarsaki, ya sudah, jangan berharap apa intinya begini, kalau dia meninggalkan Al-Qarsaki ya udah, kalau dia punya guru yang terbaik mah tinggalkan saja Al-Qarsaki. Tetapi kalau kemudian hari dia meninggalkan Al-Qarsaki, terus ternyata belum ada guru yang cocok dianggapnya, ya nggak apa-apa, kembali lagi juga nggak apa-apa. Tetapi ilmu dan amalan yang lainnya harus ditinggalkan. Jadi harus murni apa yang diamalkan itu SP dan SA. Nah, terus yang kedua, sebab pintu barokah bisa hilang, dia merasa lebih hebat. Artinya begini, walau sebelumnya dia masuk Al-Qarsaki itu udah punya guru banyak misalnya, terus dia masuk Al-Qarsaki. Nah, terus karena dia punya ilmu keturunan atau ilmu apa, dia merasa hebat. Seakan-akan bahwa Abi Mustofa, Ja'far Shiddiq dan lain-lainnya itu tidak ada apa-apanya dengan dia. Seakan-akan bahwa apa yang di Al-Qarsaki itu bahkan guru-guru dari Abi Mustofa sekalipun seakan-akan tidak ada apa-apanya bagi gurunya dia. Tuh. Maka hal seperti itu yang menyebabkan hilangnya pintu barokah, juga hilangnya keinginan-keinginan yang dia ingini. Walaupun dia selalu baca SP, selalu baca SA, selalu mengikuti aturan-aturan yang diberikan oleh Al-Qarsaki. Tapi kalau dia merasa dirinya lebih hebat, lebih membanggakan dirinya, seakan-akan punya ilmu keturunan yang lebih kuat daripada ilmunya Abi Mustofa, maka itu juga bisa menyebabkan apa yang dia inginkan, apa yang dia cita-citakan tidak akan pernah tercapai. Bahkan barokahnya bisa hilang. Ketika hilangnya barokah, ya udah, kalau intinya kita seperti manusia yang tidak ada harganya. Intinya apa? Kita mencari guru yang benar-benar bisa menjamin keselamatan di dunia ini, juga keselamatan di akhirat kelak, terutama mencari keselamatan di akhirat. Mungkin di dunia mah kita susah, guru kita tidak membantu. Misalnya di dunia kita merasakan hidup tidak enak, tapi guru kita tidak bisa membantu. Nah, mungkin itu adalah satu ujian ya, kehidupan kita tidak enak di dunia, ya kita syukuri saja. Kalau kita mensyukuri, insya Allah tidak enaknya seperti apa,
itu akan menjadi bahagia kalau kita menceritakan kepada generasi anak cucu kita. Misalnya waktu kita muda hidupnya sengsara begini begini begitu begitu, terus kita menceritakan ke anak cucu kita atau kita menceritakan ke orang lain, maka itu akan jadi satu drama yang seakan-akan begitu mempesona, begitu indah. Dan walaupun memang kita dulunya merasakan tidak enak, hidup susah gitu, karena tidak mungkin semua orang di dunia ini mengalami kesusahan terus menerus. Tentu pasti ada sisi susahnya juga sisi nikmatnya, tergantung kita bagaimana mensyukuri dan mensikapi kehidupan kita ini. Kadang-kadang kita melihat orang kaya seakan enak terus, padahal pada dasarnya orang kaya juga akan diberikan kesusahan, juga diberikan kenikmatan. Kalau kita juga misalnya melihat raja atau para pejabat seakan-akan hidupnya enak semua, nah itu juga raja atau para pejabat sama, mereka akan diberikan kesusahan, mereka juga akan diberikan kesenangan. Apapun titelnya seseorang, senang dan susah itu pasti ada, tergantung bagaimana kita mensikapinya, merasa bahagia atau merasa susah. Padahal kalau walaupun kita hatinya senang, kalau kita sendiri merasa susah ya akan susah juga. Itulah kehidupan namanya. Nah terus yang ketiganya ya sebab-sebab bisa hilangnya barokah, selain pertama punya ilmu ganda, kedua merasa apa ya, artinya merasa hebat sendiri gitu. Kalau melihat Abi Mustofa nggak punya apa-apa gitu, dia merasa hebat lah. Nah yang ketiganya bisanya hilangnya pintu barokah, dia tidak meyakini bahwa dirinya itu sebagai Al-Karasaki. Ya intinya Al-Karasaki ya tidak menjadi muridnya Abi Mustofa, walaupun dia dulunya menjadi murid, tapi saya itu tidak meyakini gitu. Udah sebodoh aja lah, itu Abi Mustofa apa gitu, intinya amalan SP apa, amalan SP apa, seakan-akan dia begitu meremehkan gitu, intinya meremehkan. Kok ketika dia diberikan kedudukan, punya ijazah, nasab silsilah gurunya sudah jelas, tetapi dia meremehkan gitu, meremehkan. Akhirnya kehidupannya itu merasa ya gersang gitu. Ketika dia ingin sesuatu, ingin seperti ini, dia udah tidak punya nikmat lagi. Jadi orang seperti itu apa ya, mungkin paling parah lah ketika dia menjadi sudah diijazah, sudah dibaiat, sudah jelas jaminan-jaminannya, tapi dia itu sudah tidak merasa dari bagian dari Al-Kasaki tersebut. Maka kalau seandainya dia hidupnya selalu dalam kesusahan, hidupnya selalu dalam apa kegersangan, ya karena itu bisa jadi. Ya, seharusnya orang seperti itu harus cepat kembali. Ya, kembali ke apa ke hal yang semula, bahwa kita ini siapa, oh kita pernah berijazah, oh kita seperti ini, harus amalkan kembali. Tuh bila perlu mengamalkan yang dulu-dulunya dihilang, ya diamalkan secara dikodo, artinya didobel atau apa isinya, kayak orang bayar utang, atau kita dalam istilah al-qasar itu ya buang apes lah, bersedekah, bersodakoh kepada yang lain. Nah terus yang keempatnya, ini yang terakhir, bisa menyebabkan hilang itu karena sifat benci. Ya, ada intinya benci kepada siapa? Benci kepada Abi Mustofa, benci kepada murid-muridnya Abi Mustofa, bahkan keluarganya juga termasuknya, itu tidak boleh. Nah, itu juga penyebab-penyebab berkahnya bisa hilang. Udah tahu murid Abi Mustofa kita dibenci, udah tahu Abi Mustofa kita benci. Ya benci itu bisa ada sebabnya, bisa saja masalah cinta. Ini yang paling bahaya nih. Kadang-kadang banyak murid-murid Abi Mustofa itu saling benci sesama murid Abi Mustofa, bahkan benci terhadap Abi Mustofa sendiri. Itu masalahnya karena cinta. Ini merasa pacarnya misalnya direbut Abi Mustofa, udah benci setengah mati. Atau merasa dia suka dengan orang tersebut, Abi Mustofa melarang, jangan seperti dia. Misalnya dengan murid-murid NB kan tidak boleh tuh apa, ngotot maksa, akhirnya benci terhadap Abi Mustofa. Nah sifat-sifat seperti ini ya, sifat-sifat benci karena
salah satu hal yang menyebabkan, terutama yang banyak kasus-kasusnya adalah cinta, itu yang menyebabkan hilangnya barokah dan keinginan apapun bisa tidak terijabah. Nah, maka hindarkan, anggap satu ujian, oh kita misalnya tidak boleh dengan ini, berarti ujian kita tidak boleh pacaran dengan ini. Oh misalnya kita ini nggak bisa, ya anggaplah satu ujian. Kita harus punya sifat apa, bagaimanalah, lapang dada. Misal saja kalau seandainya NB saya sendiri juga diminta oleh mereka, silakan ambil saja. Kalau dianya mau, kalau suka sama suka, nggak apa-apa. Asal mengikuti aturan-aturannya. Itu misalnya apa ya, buang apesnya atau bayar pidianya kan sama, ada hal-hal seperti itu. Nah sama, kalau misalnya NB-nya orang diambil orang juga ya harus ikhlas. Tuh. Kan ada juga yang belum paham, bahkan yang sudah paham juga NB-nya orang diambil. Karena apa? Karena masalah cinta itu. Maka penyebab cinta ini juga paling berbahaya. Seharusnya dengan masalah cinta itu anggap satu ujian, bahwa yang patut dan layak kita cintai adalah Allah dan Rasulnya, para walinya. Nah itu dari jalur Abu Mustafa. Maka yang patut dicintai itu dulu. Sedangkan perempuan, anak istri dan lain sebagainya itu sebagai ujian. Kadang-kadang walaupun kita cinta banget terhadap perempuan, belum tentu perempuan itu cinta sama kita. Kalau seandainya kita cinta, perempuannya cinta, lambat laun, kadang cintanya juga bisa terkikis. Nah, sedangkan yang menyebabkan keributan, bahkan banyak murid-murid Al-Keras yang keluar, itu masalah cinta juga, masalah-masalahnya. Ya, ya nanti masalah cinta atau masalah NB nanti bisa dibahas ke video-video berikutnya. Yang penting murid-murid Al-Keras sekarang ya bisa memahami dulu, oh seperti ini yang menyebabkan hilangnya barokah. Pertama hilangnya seperti itu, kedua seperti itu, ketiga seperti itu, dan seperti itu. Ya harus punya guru yang murni, satu guru ya, itu juga harus ingat, karena punya dua guru bisa menyebabkan hilangnya pintu barokah. Dan juga harus ingat juga bahwa yang menyebabkan hilangnya barokah itu juga masalah karena merasa hebat diri sendiri, merasa hebat, merasa lebih jago lah daripada Abi Mustafa dan lainnya. Walaupun memang kenyataan kalau seandainya berantem dengan saya bisa jadi dia yang menang, tapi hal seperti itu ya tidak pantas dilakukan gitu. Maka akan hilang barokahnya di dunia dan di akhirat. Ini hilangnya ini bisa di dunia dan di akhirat, bukan asal hilang di dunia saja. Nah, jika yang menyebabkan masa bodoh, yang ketiganya itu juga harus kembali. Kalau misalnya banyak murid-murid yang keluar, yang malas baca lagi, segera kembali lagi. Dan keempatnya, yang terakhir, masalah tentang pertentangan masalah cinta ini bahaya, hal-hal seperti ini juga. Karena hal seperti ini juga menimbulkan banyak perpecahan ya di kalangan murid-murid. Dari zaman pertama murid 4 sampai murid begitu banyak, juga tetap masalah yang terakhir ini yang paling sangat berbahaya. Ya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.